Firman Tuhan hari ke-151 2024, Surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 24. Keberanian di hadapan Allah. Bila hati kita sudah membenarkan diri kita, maka kita berani menghadap Allah. Pada hari ini, hari yang ke-151 tahun 2024, kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 24 dengan perikop keberanian di hadapan Allah. Sebagai ayat inti, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Dan bacaan pagi yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Surat Petrus yang pertama kepada orang-orang Kristen di Asia Kecil yang disebut sebagai umat pilihan Allah. Kemudian bacaan malam yaitu diambil dari kitab Kejadian pasal yang 1 ayat 26 sampai dengan 28. Riwayat penciptaan alam semesta dan manusia. Dalam perikop pertama adalah riwayat penciptaan alam semesta dan selanjutnya manusia. Dalam perikop pasal ketiga yang dikatakan keberanian di hadapan Allah. Apa alasan dalam surat pertama ini yang ditulis oleh Yohanes kepada orang-orang yang percaya di mana-mana. Jadi bukan kepada salah satu jemaat atau satu kota atau golongan tertentu. Jadi Yohanes menulis surat ini kepada semua jemaat yang ada di dunia ini, ya. Kemudian di dalamnya banyak persamaan dengan Injil Yohanes, ya. Nah, surat ini mulai dengan memperkenalkan Yesus sebagai firman yang tinggal di antara kita. Surat pertama Yohanes ini ditujukan dengan dua maksud. Yang pertama adalah untuk memberi dorongan kepada para pembacanya supaya mereka hidup bersatu dengan Allah dan anaknya Yesus Kristus. Bersatu dengan Allah dan anaknya Yesus Kristus. Kemudian yang kedua maksudnya adalah meninggalkan mereka supaya tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah. Jadi ini mengingatkan, ya, mengingatkan mereka supaya tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah yang dapat merusak kesatuan mereka dengan Allah dan Yesus Kristus. Jadi ajaran-ajaran sesat itu, ya, bisa merusak kesatuan, ketaatan kepada Allah
dan juga kepada Yesus Kristus sebagai suatu kesatuan konsepsi sistem. Nah, apakah ajaran-ajaran yang sesat itu? Ajaran-ajaran yang salah itu didasarkan atas kepercayaan bahwa apa saja yang bersentuhan dengan dunia menghasilkan yang jahat. Nah, inilah ajaran-ajaran sesat itu. Jadi apa saja yang bersentuhan dengan dunia menghasilkan yang jahat. Nah, jadi Yesus, anak Allah, tidak mungkin telah menjadi manusia. Nah, inilah pendapat-pendapat daripada orang-orang yang sesat tersebut. Jadi mereka mengatakan Yesus sebagai anak Allah tidak mungkin telah menjadi manusia. Nah, kalau kemarin kita mengatakan rahasia Allah, ya, bahwa ada rahasia Allah bahwa Yesus, ya, dilahirkan dan menjadi manusia. Padahal itu keberadaan daripada Allah sendiri. Ya. Nah, kemudian ajaran sesat guru-guru agama. Ya. Nah, ajaran-ajaran guru-guru agama itu mengatakan bahwa kalau dinyatakan ada pernyataan diselamatkan, misalnya manusia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mereka menganggap bahwa diselamatkan itu sama dengan dilepaskan, ya, dari urusan-urusan kehidupan di dunia ini. Nah, begitu kira-kira pendapat-pendapat guru-guru agama itu. Nah, jadi keselamatan tidak ada hubungannya dengan kesusilaan, ya, kasih terhadap sesama manusia, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa bertentangan, ya, dan tidak ada hubungannya dengan kesusilaan dan kasih sesama manusia. Itulah ajaran-ajaran sesaat dari guru-guru agama yang diingatkan oleh Yohanes kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop pasal 3 ayat 1, ya. Dari perikop pasal 3 ini, ya, ada dua sub perikop, yaitu anak-anak Allah pertama. Nah, dan yang kedua adalah mengasihi satu sama lain, ya. Nah, jadi pasal 3 anak-anak Allah, Yohanes mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sangat dikasihi oleh Allah. Itulah sebabnya dunia tidak mengenal kita karena mereka tidak kenal Allah. Nah, jadi kata Yohanes, kita adalah anak-anak Allah. Maka dunia tidak akan kenal dengan kita karena mereka tidak mengenal Allah. Ya, seperti orang menyembah berhala, tidak mungkin, ya, dia kenal kita karena dia tidak mengenal Allah. Nah, kemudian yang kedua, ya, dalam perikop pasal 3, mengasihi satu sama lain. Nah, orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Wah, ini paling berat ini, ya, bagi kita manusia, ya. Dan kita tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup sejati dan kekal. Jadi kalau saya membenci seseorang, tidak mau bicara dengan dia, itu sama dengan membunuh, kata Yohanes, ya. Jadi membenci kita, dendam, itu sama dengan pembunuh. Maka jangan sampai ada dendam. Maka Tuhan mengatakan sebelum matahari tenggelam, selesaikan persoalanmu dengan siapapun, ya. Kalau kita tidak bisa bertemu dengan dia, minimum kita laporkan kepada Tuhan. Begitu, ya. Misalnya saya dendam kepada si A, tapi saya tidak bisa bicara dengan dia. Sebab kalau bicara dengan dia, dia pasti marah. Udah, laporkan ke Tuhan. Tuhan, saya dimusuhi oleh si A. Biarlah pada suatu saat kami akan bertemu dengan dia. Udah, kita laporkan kepada Tuhan, ya. Kita tidak bicara, laporkan. Sehingga kita tidak terbawa dalam arus dendam sebagai pembunuh, kata Yohanes, ya.
Nah, pembunuh itu tidak jelas adalah tidak mempunyai hidup sejati dan kekal di New Jerusalem. Tidak. Itu kata Yohanes. Jadi orang yang pendendam, saya peringatkan supaya kalau kita tidak bisa bicara dengan orang tersebut, kita laporkan kepada Tuhan dalam doa. Nah, itulah. Ya. Nah, kemudian dalam perikop ketiga, subnya ketiga dalam pasal 3 ini, inilah keberanian di hadapan Allah. Ya. Nah, inilah inti ayat kita pada hari ini. Pesan Yohanes, ya. Janganlah kita mengasihi hanya di dalam mulut atau hanya dengan perkataan. Jadi jangan hanya manis di mulut. Oh iya, kita senang. Padahal dalam hati ini bertentangan. Jangan. Ya. Nah, kemudian atau hanya dengan perkataan, ya, hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati. Nah, kalau kasih yang sejati itu kita sudah jelaskan waktu yang lalu, yaitu agape. Tidak mengharapkan belas jasa atau pemberian kita yang berikan. Tidak menerima balasan. Jadi bukan kasih seperti storge, ya. Kasih di dalam keluarga. Artinya orang Batak mengatakan ada holong mengalap holong. Dikasihi, ya, dan dia mengasihi. Nah, itu apa jasamu? Kata Yesus, ya. Orang jahat pun bisa berbuat baik, mengasihi. Nah, jadi yang jelas adalah kasih agape. Nah, di sini tadi dikatakan oleh Yohanes, hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati. Itulah agape. Nah, yang dibuktikan dengan perbuatan. Wah, jadi harus dengan perbuatan, ya. Dalam Yakobus 17 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Ini jadi sini ditekankan oleh Yohanes, ya, adalah dengan perbuatan dan kasih sejati. Ya. Nah, ya, kalau role modelnya kita bisa melihat contoh waktu Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Dia sudah disalibkan oleh orang Yahudi, sudah dipukul, ya, kemudian ditusuk rusuknya, ya, dengan tombak, tapi dia mengatakan, Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Coba, begitu banyak. Nah, sekarang di sini tadi dikatakan oleh ini kasih sejati dan yang dibuktikan dengan perbuatan. Demikianlah caranya bahwa kita tergolong anak-anak Allah yang benar. Jadi kalau sudah seperti itu baru dikatakan kita adalah anak-anak Allah yang benar. Ya. Dan hati kita dapat tenang di hadapan Allah. Jadi kalau kita sudah jadi anak-anak Allah dan hati kita menjadi tenang di hadapan Allah. Nah, kemudian kita bicara masalah hati ini, ya. Kalau kita disalahkan oleh hati kita, ya, misalnya hati kecil kita mengatakan, waduh, kamu tadi salah, itu Jabiter kata nggak benar. Nah, kalau kita sudah disalahkan oleh hati kita, nah, pengetahuan Allah itu lebih besar dari pengetahuan hati kita. Dan dia tahu segalanya. Jadi kalau kita saja sudah menyalahkan diri kita, ya Allah juga lebih tahu. Kira-kira begitu. Nah, jadi jagalah hati. Nah, makanya Stephen Covey mengatakan dalam menjadi proaktif, ya, hati nurani merupakan syarat utama dalam menentukan keputusan. Ya. Nah, kalau hati nurani itu kata Stephen Covey itu, ya, hati nurani itu keluarga. Ya. Diri kita sendiri dulu, keluarga, masyarakat, ya, dan Tuhan.
Jadi misalnya kita mau buat bertindak, sesuai nggak dengan anak saya? Sesuai nggak dengan keluarga saya? Cocok. Analisa kedua, sesuai tidak dengan masyarakat? Analisa ketiga. Analisa keempat, sesuai nggak dengan Tuhan? Wah, masuk. Baru ambil keputusan. Kira-kira begitu. Jadi, ukuran pertama dulu adalah kita sendiri. Kata hati kita ya. Nah, sekarang ya, kalau si Yohanes mengatakan, saudara-saudara ya tercinta, kalau hati kita tidak menyalahkan kita, nah ini. Jadi kalau hati kita sudah mengatakan kita benar, tidak menyalahkan ya, dan tidak ada sungut-sungut lagi dalam hati kita, nah, kita dapat menghadap Allah dengan keberanian. Jadi kita berani menghadap Allah kalau dalam hati kita tidak ada salah. Ya. Siapa yang paling kenceng hatinya keras, yang bertahan sampai dia dibenarkan oleh Allah? Ya. Nabi Ayub. Hatinya begitu keras. Walaupun tantangan, anaknya meninggal semua, lembunya, kerbaunya habis, ya. Dan bahkan dia sakit, tapi dalam hatinya tetap Allah. Maka dia berani mengatakan, saya siap berperkara dengan Tuhan. Oh, keberanian. Nah, jadi perikop hari ini adalah adanya keberanian di hadapan Allah. Kita lihat, Ayub berani dia, ya, karena dia merasa benar. Dan teman-temannya, Elihu, Bildad, Sofar, wah udahlah katanya, bahkan istrinya, tapi dia tetap mempertahankan karena hati nuraninya tidak ada yang salah. Nah, jadi inilah yang mengelola kita kemanapun kita pergi. Hati nurani yang berbicara, apapun yang kita lakukan. Nah, jadi kalau hati kita tidak menyalahkan kita, kata Yohanes, hati kita tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan berani, dengan gagah berani. Jadi jangan takut. Maka kata ahli mengatakan, yang paling sulit dalam hidup ini adalah mendengarkan relung-relungan sunyi dalam jiwa ini. Apa relung-relung sunyi itu? Itu God spot kita, hati kita. Ya. Nah, kemudian, dan apa yang kita minta daripadanya, katanya, kita mendapatkan. Karena kita taat perintah dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita sudah merasa benar dan hati kita tidak menyalahkan kita lagi, kita berani menghadap Allah. Sehingga apapun yang kita minta tidak akan pasti terpenuhi. Pasti terpenuhi. Apapun yang kita minta pasti dipenuhi oleh Allah. Dan kita menyenangkan hati Allah. Nah, kita harus percaya pada anaknya Yesus Kristus. Dan kita harus saling mengasihi seperti yang sudah diperintahkan Kristus kepada kita. Jadi Yesus sudah meminta kita untuk saling mengasihi. Jadi kita harus taat ya kepada Allah dan Yesus Kristus. Bahwa semua orang yang taat kepada perintah-perintah Allah hidup bersatu dengan Allah dan Allah bersatu dengan mereka. Dan kita tahu bahwa Allah hidup bersatu dengan kita karena Ia sudah memberikan Roh-Nya. Jadi dengan diberikan oleh Allah Roh-Nya kepada kita, kita bersatu dengan Dia. Nanti kita lihat dalam bacaan malam itu ya, akan jelas itu. Siapa kita bersama dengan Allah. Ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian inilah firman Tuhan hari ini. Yaitu, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang dikaruniakan kepada kita. Jadi jelas ya. Kalau dalam Injil Yohanes mengatakan ya,
eh, kita bersama dengan Allah. Ya. Dan dikatakan oleh Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Nah, jadi kalau kamu diam di dalam aku di dalammu, maka kamu dapat berbuah banyak, yaitu buah-buah roh seperti Galatia 5:22. Nah, dan sekarang ditekankan lagi, barang siapa menaruh segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Inilah inti ayat kita pada hari ini. Kemudian kita lihat bacaan pagi ya, yaitu 1 Petrus 1 ayat 1-2. Nah, ini surat Petrus kepada orang-orang Kristen sebagai umat pilihan Allah. Nah, apa tujuan Petrus menulis surat tersebut ya? Nah, Petrus bertujuan untuk ya menguatkan iman para pembacanya yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Jadi Petrus ini membaca bahwa banyak orang-orang ya mendapat tekanan-tekanan ya karena percaya kepada Yesus. Ya memang kita juga banyak tekanan kalau percaya kepada Yesus, banyak tantangan ya. Baik itu dalam eksternal maupun dalam diri sendiri dan keluarga sendiri. Pasti banyak tantangan karena kalau pengikut Kristus ya segambar dengan Allah. Nah, kemudian Petrus mengingatkan pembacanya akan kabar baik. Nah, jadi dengan adanya tekanan-tekanan tadi dari orang-orang karena pengikut Kristus, Yesus menguatkan pembacanya akan kabar baik tentang Yesus Kristus yang merupakan jaminan. Nah, jadi ada jaminan harapan mereka ya dengan himbauan. Nah, ini himbauan daripada Petrus. Saudara-saudara umat pilihan Allah yang terbesar di perantauan. Nah, jadi ini di daerah perantauan. Di antaranya adalah daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Petrus mengatakan dengan jelas, saya Petrus, Rasul Yesus Kristus, mengharapkan. Nah, jadi Petrus mengatakan, saya ini adalah Rasul Yesus Kristus, mengharapkan. Nah, semoga Allah memberi berkat dan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah. Ini yang dikatakan oleh Petrus. Kalau dipilih menjadi umat Allah. Nah, jadi kalau sudah dipilih menjadi umat Allah, ya, itu akan mendapat berkat dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Kalau sudah umat yang dipilih Allah, ini katanya kepada orang-orang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia ya, itu. Nah, kemudian dikatakan bahwa sesuai dengan rencana Allah Bapa. Jadi kalau sudah dipilih oleh Allah itu sesuai dengan rencana Allah Bapa ya. Dan Roh Allah. Jadi Allah Bapa dan Rohnya ya. Sudah menjadikan kalian umat yang kudus, khusus untuk Allah. Jadi supaya kalian taat kepada Yesus Kristus, disucikan oleh darahnya. Jadi dengan taat kepada Yesus Kristus, kita disucikan dengan darahnya. Dan pengorbanannya menjadi kemuliaan bagi kita. Ya, karena dia mati, disalibkan, dikubur, dan bangkit. Nah, ini adalah contoh bagi kita. Bahwa kematian itu bukan segalanya. Buktinya, Yesus sudah bangkit. Jadi,
Kalau kita memang sudah berada di dalam Dia dan sama dengan Dia seperti ayat pada hari ini, maka kita juga sama seperti itu. Ya. Life after life. Hidup setelah hidup. Nah, kemudian bacaan malam ini ya. Kejadian 1 pasal 1 ya, ayat 26 sampai 28. Nah, ini dalam awal perikop ini adalah penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Nah, bagaimana sebenarnya penciptaan alam? Ya. Nah, kita tahu bahwa penciptaan alam di hari pertama itu Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 hingga 5. Allah menjadikan terang dan gelap. Kemudian terang itu ya, dikatakan siang. Gelap itu dikatakan malam. Nah, itu menjadi 24 jam. Dan itulah hari yang pertama. Nah, kemudian penciptaan kedua yaitu menciptakan cakrawala ya, untuk memisahkan air ya dari permukaan bumi. Dan itulah yang disebutkan langit. Dan ini juga dalam 24 jam. Itulah pada hari yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 13. Allah menciptakan tanah kering ya, benua dan pulau-pulau berada di atas air ya. Kumpulan air besar dinamakan laut dan tanah kering dikatakan darat. Nah, itulah. Dan ini dilakukan dalam 24 jam. Ya. Setelah pagi, malam, itulah hari yang ketiga. Kemudian penciptaan keempat, Kejadian 1 pasal 1 ayat 14 sampai 19. Allah menciptakan semua bintang dan benda-benda di langit. Ya. Nah, pergerakan dan benda-benda langit itu membantu manusia untuk ya melakukan atau memahami dimensi waktu, yaitu matahari sebagai sumber cahaya utama, kemudian bulan memantulkan cahaya matahari. Itu dilakukan dalam 24 jam, dan itulah hari keempat. Kemudian hari kelima yaitu Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai 13 ya. Menciptakan makhluk-makhluk hidup dalam air dan semua burung-burung ya, dan itu yang disebut makhluk pertama yang diberkati. Jadi itu diberkati Tuhan, itu makhluk-makhluk yang hidup itu, baik di air, burung-burung dan semua binatang. Nah, itulah hari ke-5. Itu dilakukan dalam 24 jam. Nah, kemudian hari ke-6. Inilah bahwa Allah Tritunggal ya, 3 tapi 1. Nah, berunding satu sama lain. Allah berunding satu sama lain. Kemudian berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26 ya. Nah, dikatakan oleh dalam penciptaan manusia ya. Sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Jadi ini dah dalam penciptaan manusia ya. Membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Kemudian dikatakan mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Nah, demikianlah Allah menciptakan manusia. Dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Jadi manusia itu diciptakan seperti dirinya sendiri. Maka penciptaan manusialah yang paling sempurna. Ya. Laki-laki,
perempuan. Mereka diciptakan sesuai dengan gambarnya.